semuanya, perkenalkan nama saya Naila Nadira Haria, Prodi Bisnis Digital dengan NIM 2510211020, Universitas Citra Bangsa. Jadi, izinkan saya untuk mempresentasikan tata cara pelaksanaan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan juga uji linear berganda. Jadi, dimohon perhatiannya ya teman-teman. Di sini kita akan mulai dari uji validitas. Untuk pertama-tama, kita membuat sebuah G-form. Nah, G-form dengan judul saya, yang sesuai sudah didiskusikan kepada Ibu Wilsna, yaitu hubungan kualitas, layanan, dan fasilitas dengan kepuasan wisatawan. Di sini saya telah berhasil mendapatkan sebanyak 54 responden ya teman-teman. Wah, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, di sini kita telah mendapat 54 responden. Selanjutnya kita lihat di spreadsheet. Oke, seperti ini ya teman-teman hasil tampilannya. Setelah seperti ini, kita akan memindahkan data tersebut ke Excel. Nah, jangan lupa juga kita mengganti jawaban-jawaban yang tadi. Setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju kita ubah menjadi sebuah angka. Nah, dengan cara itu Ctrl H ya teman-teman. Di sini saya sudah berhasil membuat seperti ini. Jadi ini juga total dari semua ini. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke aplikasi SPSS. Ini aplikasinya kita bisa memindahkan responden ini. Kita pindahkan dulu. Kita tarik ke bawah. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita akan rubah dulu desimalnya menjadi 0 semua ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa langsung ubah dengan otomatis, kita manual saja. Ups. Nah, di bagian measure ini teman-teman kita ubah menjadi scale semuanya. Kita scale. Setelah seperti ini, kita ke data view dan kopas jawaban dari sini. Mulai dari P1 hingga totalnya. Ctrl C, lalu ke sini. Nah, ini dia tampilannya setelah kita menginput data tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita analyze, klik correlate, dan juga bivariate. Nah, kita pindahkan semua pertanyaan tersebut ke variables. Setelah seperti ini, kita pindahkan, klik OK. Nah, ini adalah hasil correlation-nya. Di sini kita bisa lihat kalau data kita itu valid semua. Mulai dari 0,616, 0,664, 0,495, dan seterusnya. Kenapa saya katakan sudah valid? Karena L tabar yang saya ambil itu sudah melebihi dari data totalnya. R tabel itu kenapa bisa 0,2706 teman-teman? Nah, ini karena total responden saya itu 54 orang totalnya, jadi kita kurangin 2, jadi 51 ya teman-teman. Nah, di situ tabelnya adalah 0,05%, jadi di situ hasilnya valid semua. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya valid semua. Nah, angka selanjutnya adalah kita uji reliabilitasnya dengan cara kita scale reliability ini. Kita masukkan angkanya semua dari pertanyaannya kecuali total teman-teman.
kita tidak masukkan total. Juga kita klik scale if item delay and continue. Oke, ini adalah hasilnya. Di sini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa data ini valid, ya totalnya 100% valid. Ya, hasilnya di sini. Dan jangan lupa juga kita untuk memastikan saja ya teman-teman, kita cek apakah instrumen atau pertanyaan yang kita pakai itu konsisten dan dapat dipercaya. Nah, di sini kan kita pakai totalnya 12 pertanyaan. Yang total responden yang valid itu adalah 54 orang. Jadi di sini itu core batch alpha-nya adalah 0,853. Jadi di sini kesimpulannya adalah nilai alpha di atas 0,8 berarti itu sangat baik. Kuesioner kita reliable, jawaban responden konsisten, jadi kita bisa lanjut dengan tenang ya. Kita bisa lanjut analisis dengan tenang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah selanjutnya ya teman-teman. Kita buka di aplikasi SPSS tadi. Di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik dan juga uji linear berganda. Bagaimana caranya itu teman-teman? Jadi silahkan perhatikan. Di sini kita bisa ketik X1, di bawahnya X2, dan yang terakhir adalah Y. Nah, untuk labelnya sendiri, sesuai judulnya yang saya ambil, yaitu hubungan kualitas layanan dan fasilitas dengan kepuasan wisatawan. Jadi di sini kita dapat X1-nya adalah kualitas layanan, X2-nya adalah fasilitas, dan Y-nya adalah kepuasan wisatawan. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa juga kita ubah desimalnya menjadi angka 0 ya teman-teman. Dan measure-nya ini kita ubah juga menjadi scale semuanya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa menginput data kita. Nah, di sini saya sudah memisahkan yaitu hasil total dari X1 yaitu diambil dari pertanyaan 1 sampai 4. X2 totalnya ini dari pertanyaan ke-5 hingga ke-8 dan Y-nya didapat dari pertanyaan ke-9 hingga ke-12. Di sini kita tinggal salin total X1-nya dan kita pindahkan ke sini. Oke. Begitu juga dengan X2-nya. Kita salin dulu. Dan yang terakhir adalah Y. Oke. Di sini setelah kita menginput data, jangan lupa juga kita pastikan bahwa data yang kita input itu sudah benar semua, teman-teman. Nah, ini kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita bisa langsung analyze. Kita ke bagian regression dan ke linear. Di sini kita masukkan X1-nya ke independence dan juga X2-nya ke independent. Sedangkan untuk dependennya kita masukkan variabel Y. Selanjutnya kita masuk pada statistik. Di sini statistik kita centang di bagian descriptive dan collinearity diagnosis. Dan juga jangan lupa kita centang yang Durbin ini. Nah, di bagian sini itu kita akan melakukan uji multikolinearitas ya teman-teman. Sedangkan untuk yang Durbin ini kita akan uji autokorelasi.
Kita continue saja. Selanjutnya kita masuk ke plots. Plotsnya kita ambil dari ini. The birds ini kita masukin ke X, sedangkan scarcity ini kita masukkan ke Y. Di sini kita juga centang untuk apa? Nah, di sini kita akan uji heteroskedastisitas di bagian histogram ini, dan juga yang ini ya maksud saya. Yang kedua itu uji normalitas yang di bawah sini. Tinggal continue. Kita save. One standard result di bagian residual. Continue. Oh ya, jangan lupa teman-teman juga pastikan kalau entry ini udah 0,5. Kita continue, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya, dan yap, ini dia hasilnya teman-teman. Ini sudah keluar semua hasilnya. Jadi di sini saya akan mulai menjelaskan ya dari pertama. Ya, dari sini ya, analisis korelasi. Nah, di sini kita itu lihat hubungan antar variabel hampir sama item pertanyaannya, yaitu dari pertanyaan 1 hingga 12. Nah, di sini itu memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan skor total. Akhirnya semua pertanyaannya itu saling mendukung, teman-teman. Nah, yang kedua itu kita masuk pada analisis regresi. Nah, itu tuh ada 3, teman-teman, yaitu yang pertama ada model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Nah, model summary ini R-nya itu 0,758, R-square-nya itu 0,575 atau 57,5%. Jadi di sini artinya kualitas layanan dan fasilitas bersama-sama mampu menjelaskan 57,5% variasi kepuasan wisatawan. Sisanya yaitu 42,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak teliti. Selanjutnya di sini ada ANOVA. Di sini nilai sig-nya itu 0,001, yaitu sangat signifikan. Model regresi kita itu layak digunakan. Dan terakhir adalah koefisien regresi atau pengaruh masing-masing variabel. Di sini kita bisa lihat kalau kualitas layanannya itu 0,275, signifikannya itu 0,19. Jadi kesimpulannya adalah berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya itu fasilitas di bawah sini, yaitu 0,106, lebih kecil dari 0,001. Jadi di sini pengaruhnya paling kuat. Jadi di sini yang saya jelaskan secara sederhana lagi, semakin baik fasilitas, semakin tinggi kepuasan wisatawan, itu memiliki pengaruh yang paling besar, teman-teman. Selanjutnya itu semakin baik kualitas layanan, semakin tinggi pula juga kepuasan wisatawan. Yang terakhir adalah kedua variabel ini itu berpengaruh positif dan sangat signifikan. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu ini. Nah, diagnosis ya. Di sini itu kita bisa lihat kalau normalitas residual, histogram, dan normal PP tersebut di sini ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari variabel histogram ini. Apa yang kita lihat dan juga teman-teman lihat. Nah, grafik histogram ini menunjukkan distribusi residual ke standar atau selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Nah, bentuknya itu seperti mendekati lonceng atau biasa disebut dengan bell curve yang simetris. Puncak itu berada di sekitar 0 di sini, dan sebagian besar data itu berada di tengah. Dia tidak terlalu banyak di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kesimpulannya adalah residual terdistribusi normal. Ini memenuhi salah satu asumsi utama regresi. Artinya kesalahan prediksi kita itu tidak bias ke satu sisi saja. Yang kedua itu ada normal PP plot. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau titik-titik biru ini hampir mengikuti garis lurus
diagonal dari kiri bawah hingga kanan atas. Nah, kalau titik-titiknya itu mengikuti garis tersebut, berarti residualnya normal, teman-teman. Nah, pada grafik kita itu titik-titiknya itu cukup rapat. Kita bisa lihat di sini mengikuti garis ya rapatnya. Walaupun ada sedikit penyimpangan kecil di bagian tengah ini, tapi itu secara keseluruhan itu sangat baik. Jadi kesimpulannya adalah asumsi normalitas terpenuhi dengan baik. Ini memperkuat keabsahan model regresi kita. Yang terakhir adalah scatter plot. Nah, di sini kita bisa lihat grafik ini itu menampilkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis nol ini, ya. Nah, di sini itu dia tidak membentuk pola tertentu seperti huruf U, corong, atau garis miring. Penyebarannya itu acak di atas, di bawah, di garis juga ada, di garis nol ya. Tidak ada pengelompokan yang jelas atau titik yang semakin melebar atau menyempit. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas atau variansi residual tidak konstan, dan juga hubungan linear antara variabel independen dan dependen itu terpenuhi. Dan yang terakhir itu adalah asumsi linearitas dan homoskedastisitas itu terpenuhi, teman-teman. Kesimpulan akhir dari presentasi kali ini itu adalah model regresi ini valid dan dapat digunakan. Fasilitas memiliki pengaruh paling kuat terhadap kepuasan wisatawan, diikuti oleh kualitas layanan. Kedua variabel ini secara bersama-sama menjelaskan 57,5% kepuasan wisatawan. Oke, baik teman-teman, cukup sekian hasil presentasi pelaksanaan dari saya. Dimohonkan sangat untuk dapat dipahami untuk teman-teman sekalian. Baik, cukup sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya.